Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila sesi 09 akan memulai presentasi pada hari ini. Yang beranggotakan yang pertama Aan Pratama dengan NIM 22087082. Yang kedua Abdul Furqan dengan NIM 22029054. Yang ketiga Devi Rahma Asri dengan NIM 22031061. Yang keempat, Hevilia Putri 22033077 dan yang terakhir Risban dengan NIM 22329064. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Isban. Kepada Isban kami persilahkan. Oke, baiklah. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Jati diri atau identitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa, sebab akan menunjukkan ciri khas dari bangsa yang bersangkutan, manakala berhubungan dengan bangsa lain. Sebuah bangsa membutuhkan identitas karena pada dasarnya membangun bangsa adalah membangun identitas suatu komunitas politik yang disebut bangsa. Pembangunan jati diri bangsa sejak awal merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebuah bangsa memiliki ciri khas, watak, karakter, atau kepribadiannya sendiri. Soekarno dalam kursus Pancasila sebagai dasar negara tanggal 5 Juli 1958 mengatakan, bangsa itu suatu individualitas, sebagaimana individu mempunyai karakter-karakter sendiri. Tiap-tiap manusia mempunyai watak sendiri-sendiri, demikian pula bangsa mempunyai watak-watak sendiri-sendiri. Berkaitan dengan masa sekarang, Inyoman Nana Sujana menyatakan membangun jati diri bangsa Indonesia adalah membangun identitas keindonesiaan yang kuat. Membangun jati diri bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memperkokoh pengakuan terhadap simbol-simbol keindonesiaan, termasuk simbol kebangsaan Indonesia. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isban untuk presentasinya tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang akan dipresentasikan oleh Abdul Furqan. Kepada Abdul Furqan kita persilahkan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalaman masing-masing. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan. Berkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, dan damai. Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengalaman Pancasila harus bagi setiap warga, pengalaman Pancasila itu harus dan wajib bagi setiap warga negara Indonesia sampai penyelenggara pemerintahan sehingga semua komponen dalam satu negara mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abdul Furqan yang telah mempresentasikan pada kita. Selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang akan dipresentasikan oleh Afilia Putri. Kepada Afilia Putri kita persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini. Ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan,
Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Filia. Selanjutnya itu presentasi tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa yang akan dipresentasikan oleh Am Pratama. Kepada Am Pratama kita persilahkan. Mati. Mati apa itu? Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing yang disebut Portugais, yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bangsa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini dapat seiring dengan perjalanan secara bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila menjadi pilihan bangsa Indonesia karena karakteristiknya yang sangat tepat bagi kondisi masyarakat yang beragam. Pancasila mampu dan dapat merepresentasikan semua unsur dan golongan. Dengan kata lain, Pancasila akan tetap relevan dalam setiap perubahan era. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Devi. Kepada Kakak Devi, kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur rakyat Indonesia adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pada masa kemerdekaan memproklamirkan kemerdekaan dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia, yaitu keinginan merdeka tanah airnya, keinginan berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan keinginan merdeka kedaulatannya. Pancasila sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila yang bersifat sosiologi adalah sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Semua itu adalah cita-cita luhur yang mulia dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga yang berbunyi dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya. Suatu pernyataan seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak
kodrat, dan hak moral, yaitu hak kemerdekaan. Rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya. Berusaha dengan cara berjuang, rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan, dan kami dari kelompok 3 menyimpulkan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang itu dapat terwujud. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.